Assalamualaikum, Sampurasun, Bang Andi. Saya Jayadi dari Bogor. Saya ingin bertanya, Bang Andi, masalah DN ini. Saya kan selalu mendengarkan atau melihat Bang Andi itu selalu posting di YouTube. Nah, cuman saya belum sempat untuk ber-DN Bang Andi. Nah, yang saya ingin tanyakan, kenapa di saat saya belum melaksanakan DN Zikir Napas itu, cuma sekedar mendengarkan dari video-video dari Bang Andi di YouTube, ke saya ada dampaknya Bang Andi ya. Kenapa ya Bang Andi? Contohnya saya kan berdagang Bang Andi, itu saya berdagang. Sebelumnya saya mendengarkan video dari Bang Andi ini. Pekerjaan saya, berjualan saya, alhamdulillah lancar lah Bang Andi gitu. Tapi setelah saya mendengarkan video-video dari Bang Andi ini, sampai saat ini dagangan saya, penjualan saya menurun begitu Bang Andi. Nah, istilahnya ya nggak menurun ya, alhamdulillah lah. Cuman nggak biasanya gitu Bang Andi gitu. Setelah saya mendengarkan ini, mendengarkan Bang Andi di YouTube ini, cuman saya belum melaksanakan zikir napasnya Bang Andi, tapi kok ke saya ada dampaknya gitu Bang Andi ya. Ada pengaruhnya. Sedangkan saya cuma mendengarkan, belum mendawamkan Bang Andi begitu. Mohon penjelasannya Bang Andi, dan saya mohon izin kalau saya mulai ini tadi sudah melakukan zikir napas Bang Andi. Baru permulaan ini Bang Andi. Mohon minta bimbingannya Bang Andi, dan saya minta penjelasannya Bang Andi. Ya begitu saja Bang Andi, semoga Bang Andi sehat, keluarga sehat. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Sampurasun Bang Andi. Mohon maaf Bang Andi, tadi ada kurang tata bahasa mungkin yang kurang dimengerti Bang Andi. Mohon dimaklumi Bang Andi. Ya, saya bertanya ini mengalir begitu saja Bang Andi. Berucap kata dari mulut saya ini ya begitu adanya Bang Andi. Mohon maaf ya Bang Andi. Sekali lagi mohon penjelasannya Bang Andi, dan mohon bimbingannya Bang Andi. Itu saya izin untuk DN Bang Andi berzikir nafas mulai insyaallah mulai saat ini Bang Andi. Terima kasih Bang Andi. Sebelumnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jayadi sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Alhamdulillah sudah mendengar YouTube, langsung rezekinya seret. Padahal belum DN Bang, saya belum DN Bang, baru dengar YouTube aja kok. Jualan jadi nggak laris, jadi nggak laku. Terus Bang Andi pula disalahin ya kan, gara-gara nonton YouTube Bang Andi pula lagi disalahin. Nah ini hati-hati, jangan kita berprasangka yang aneh-aneh ya.
Kita harus kenal, harus paham siapa yang berkuasa melapangkan rezeki seseorang, siapa pula yang berkuasa menyempitkan rezeki seseorang, ya. Ini bang, belum mengamalkan DN aja sudah sepi pelanggan bang, apalagi diamalkan DN-nya. Nah, jadi tanya dulu diri sendiri, bukan saya nggak mau mengizinkan. Semua yang saya kasih di YouTube ya sudah saya izinkan. Silakan diamalkan bagi yang mau mendekat kepada Allah. Ya. Ini belum mengamalkan saja sudah disalahkan pula DN-nya, ya kan? Disalahkan pula YouTube-nya. Nanti gimana kalau diamalkan, Allah banting lebih hebat lagi. Jangan nanti menyesal di belakang hari, ya. Jadi jangan sampai kita mengkait-kaitkan, ya. Nggak ada itu kaitan. Gara-gara nonton YouTube Bang Andi rezeki jadi sempit, wah itu sudah prasangka namanya. Kita harus prasangka yang baik-baik saja. Prasangka yang baik itu yang seperti apa bang? Ya, anggap saja ilmu itu sudah mengalir. Ya, seperti apa bang ilmu yang mengalir? Ya, ilmu kehidupan. Mungkin banyak teman-teman di YouTube tidak bercerita, tapi mungkin sama ini kejadiannya seperti Pak Jayadi kan. Hanya nonton ceramah saja, hanya dengar ceramah saja, tapi kok kena gitu. Kok berimbas, kok ada dampak. Dahulu bang, enak bang, banyak duit. Enak cari duit, sekarang kok sempit ya bang. Rezeki kok sempit, padahal saya nggak mengamalkan DN-nya, saya hanya dengar ceramah. Ya, anggap saja Allah sedang memperkenalkan Dia yang Maha Kaya. Ya. Ketika kita disempitkan, berprasangkalah bahwa Allah sedang memperkenalkan dirinya yang serba kaya, yang maha kaya. Allah sedang memperkenalkan dialah yang sang pemberi rezeki. Mungkin selama ini kita merasa aku bisa usaha sendiri, aku tidak butuh Allah. Nah, ketika kita mulai mendekat, ya, tidak ada orang yang nonton YouTube saya itu kalau dia tidak mau mendekat kepada Allah. Kebanyakan orang rata-rata senang dengar ceramah saya memang haus akan ilmu rohani, ya. Haus akan wilayah hakikat. Akhirnya senang tuh nonton. Senang dengar ceramah. Senang dia setiap hari mengikuti. Berarti kan di diri kita itu sebenarnya sejatinya sudah ada panggilan untuk mendekat kepada Allah. Karena buktinya apa? Kita senang dengar ceramah. Ya. Nah, ketika kita sudah mulai mendekat kepada Allah, Allah langsung uji. Ya. Jadi jangan dibilang enak orang mendekat kepada Allah itu. Kau betul cinta kepadaku? Betul ya Allah. Betul mau mendekat kepadaku? Betul ya Allah. Ya, jangan bilang betul-betul, aku tes dulu lah, kata Allah. Ya, nah sekarang ujian ini sedang berlangsung. Tinggal bagaimana sikap kita pribadi. Mau mundur apa mau maju? Ya. Jadi saran saya kalau menganggap bahwa gara-gara nonton YouTube saya rezekinya seret, ya jangan dinonton lagi. Ya. Jangan diamalkan zikir nafas. Nanti jatuh miskin saya pula disalahin. Ya. Seharusnya kita prasangka baik. Prasangkanya seperti apa bang? Inilah hakikatnya pengenalan Allah di dalam kehidupan. Allah sedang memperkenalkan dirinya. Dirinya yang bagaimana? Dirinya yang maha kuasa. Dirinya yang maha mengatur. Dirinya yang maha memberi rezeki. Dirinya yang maha melapangkan rezeki. Dirinya yang maha menyempitkan rezeki. Di situ kita kenal. Ya, sejatinya itu ilmu, memang pahit. Jadi jangan dibilang aku mau ilmu ketuhanan tapi nggak diuji dalam hidup, ya nggak akan masuk ilmu itu. Ya,
Jadi yang dikatakan mengenal diri, mengenal Allah itu ya di kehidupan. Di situ kita baru kenal. Selama ini kita merasa bisa, ya. Kapan aku mengenal Allah Maha Kuasa? Ketika dirimu tak bisa. Dibuat dulu tak bisa, dibuat dulu tak kuasa. Barulah ditunjukkan kuasa Allah. Baru di situ kita kenal. Benar ya Allah. Kalau bukan karena pertolonganmu, aku enggak tertolong ya Allah. Tapi semua ini atas rahmatmu, atas kuasamu, atas pengaturanmu. Di situ baru kita bisa kenal, ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain, dari dulu saya selalu bilang, mendekat kepada Allah itu berat. Di situ butuh mental yang betul-betul ya harus melepas keduniawian. Biasanya apa yang Allah ambil adalah apa yang paling kita cintai. Ya. Mungkin kita cintanya duit, rezeki, harta benda, itu yang diambil Allah. Ya, nggak mau Allah diduakan. Karena itu masih melekat di hati kita. Bukan berarti Allah melarang kita memiliki dunia. Engkau mau dunia seperti apapun silakan. Asalkan itu semua hanya di genggamanmu, bukan di hatimu. Tetapi kan untuk mengenal wilayah itu kan butuh proses juga. Macam mana kita bisa melepas keakuan? Macam mana kita bisa melepas kemelekatan kalau belum dikikis? Ya. Cinta kita sama uang, cinta kita sama harta, cinta kita sama kerjaan kita. Ya. Allah udah bilang di Al-Quran, jika anakmu, bapakmu, istrimu, harta bendamu, usahamu, rumahmu yang lebih engkau cintai daripada aku, tunggulah perhitunganku, kata Allah kan. Ada ayatnya itu. Ya. Jadi jangan sampai kita melebihi daripada Allah. Nah, ketika kita mulai mendekat, di situ kita masih ada berhala-berhala diri yang selain Allah. Akhirnya apa? Allah kikis, Allah lepas, ya. Selama ini kita bergantung hidup kita dengan uang. Nah, akhirnya Allah bilang jangan bergantung pada uang. Kamu bergantung harus padaku. Bagaimana caranya? Dibikin kita nggak ada uang. Baru kita di situ bergantung kepada Allah. Ya. Jadi yang namanya ujian, yang namanya pengikisan dalam hidup itu tergantung di mana letak cinta kita. Ya. Nah, jadi kalau ada kita berprasangka, wah gara-gara dengar ceramah Bang Andi rezekiku seret. Wah, berarti situ sudah suuzon, ya. Sudah prasangka buruk karena kita nggak kenal apa hikmah di sebalik semua ini. Ya. Jadi saya nggak mau istilahnya nanti teman-teman menyesal. Ya. Wilayah ini berat. Terus terang saya bilang berat. Kalau nggak sungguh-sungguh ya jangan. Ya. Jadi jangan sampai izin ya Bang, saya mau mengamalkan DN. Ya silakan, saya izinkan. Tapi teman-teman juga harus siap. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apa pelajaran Allah dalam hidup? Harus siap. Ya. Jadi saya doakan mudah-mudahan nanti kembali lagi Allah lapangkan rezekinya. Kepada siapapun saudaraku, sahabatku yang saat ini lagi diuji oleh Allah tentang rezeki. Cepat-cepat kita meminta. Ketika kita susah, ketika kita tak bisa, ketika kita sempit, hanya Dia yang bisa melapangkan. Kita harus kenal kepada Dia lah kita minta. Ya, istilahnya aku hendak memberi nih kepadamu, kata Allah. Bahasa Allah itu seperti itu. Sejatinya aku hendak memberi. Aku hendak menunjukkan kuasaku. Aku hendak menunjukkan rahmatku. Tapi ada satu syarat. Kamu harus minta dulu. Nah, bagaimana kita meminta kalau kita masih merasa ada, masih merasa mampu?
Nggak bisa kita minta. Aku serba cukup, ngapain lagi minta? Ya, kapan kita meminta? Tunggu nggak cukup, tunggu nggak bisa, tunggu nggak punya, tunggu nggak mampu, baru kita minta. Ya, biasanya orang-orang yang seperti ini karena merasa diri yang serba bisa. Akulah yang bisa, bukan Allah. Akhirnya apa? Allah tunjukkan, bukan kamu yang bisa, aku yang bisa, kata Allah. Bagaimana cara Allah menunjukkan? Ya disempitkan semua, biar kita kenal siapa yang mengatur. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak oleh sebab akibat. Ya, banyak orang nggak pahamnya di sini. Kita merasa kalau banyak pembeli rezekiku banyak, kalau sedikit pembeli rezekiku sedikit. Nah, itu namanya masih sebab akibat. Aku yakin penghasilanku, pendapatanku bulan ini Allah cukupkan. Ada pembeli nggak ada pembeli, aku yakin ada saja jalannya nanti. Nah, itu tandanya orang sudah tidak lagi terjebak sebab akibat. Tapi dia sudah kenal, ya. Sehingga bagaimanapun caranya Allah akan cukupkan, karena mindsetnya itu sudah jadi doa. Ya. Karena Allah bilang sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Nah, makanya kalau berprasangka gara-gara nonton YouTube Bang Andi rezeki seret, jangan nonton lagi. Karena prasangka kita sudah jelek. Besok nonton lagi tambah seret nanti. Ya. Apalagi diamalkan DN-nya, jangan diamalkan. Bisa-bisa tambah parah nanti. Karena apa? Di diri kita sudah ada prasangka yang jelek. Itulah yang mengundang. Itulah yang Allah buktikan. Aku sesuai prasangka hambaku. Kata Allah begitu. Makanya kita jauh-jauh dari prasangka yang buruk. Ya. Jadi untuk saudaraku, siapapun, sahabatku, tetap saya doakan. Terserahlah prasangka kalian seperti apa, tetap saya doakan yang baik. Bagi yang sulit, mudah-mudahan dimudahkan. Bagi yang sempit, mudah-mudahan dilapangkan. Ya, selalulah prasangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, anggap saja didikan Allah. Anggap saja pengenalan Allah di dalam hidup. Allah sedang memperkenalkan dirinya. Ya, di situ kita baru kenal diri. Nah, kalau udah sempit kayak gini, kau bisa apa? Kata Allah. Gak bisa kan? Gak mampu kan? Nah, siapa yang bisakan? Baru kita kenal, engkau lah yang membisakan ya Allah. Aku sudah berusaha setengah mati gak mampu ya Allah. Engkau lah yang memampukan ya Allah. Baru kenal Allah. Jadi untuk kenal diri, kenal Allah itu bukan hanya sebatas dengar ceramah, bukan sebatas dengar ngaji. Ya. Tapi harus kita betul-betul kaji dalam kehidupan. Ya. Yang dikatakan mengkaji diri itu ya baca dalam kehidupan kita. Ya. Ini sangat berbahaya ini, saya bilang sangat berbahaya. Gara-gara nonton YouTube Bang Andi sepi pelanggan Bang, itu sudah mindset yang buruk gitu. Ya. Jangan nonton lagi. Kecuali kita betul-betul sudah membersihkan hati. Aku sudah bersih hatiku Bang, tidak ada lagi aku berprasangka seperti itu. Nah, insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi kalau sudah berprasangka, nanti takutnya Allah tunjukkan, Allah buktikan. Makin nonton makin seret nanti. Ya, karena apa? Melekat kita masih kuat. Ya, jadi untuk saudaraku, sahabatku, semua yang sudah ada saya uraikan di YouTube itu untuk bisa diambil manfaatnya. Bagi yang mau mengamalkan, silakan amalkan. Niatkan karena Allah. Jangan cari apa-apa. Ya, takutnya nanti terbalik-balik. Aku ingin mengamalkan DN lah, biar rezekiku lancar. Rupanya makin seret rezekinya. Karena apa? Salah niat. Zikir nafas ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk agar murah rezeki. Ada juga orang nanya, Bang, saya ada penyakit ini, ada penyakit itu. Kalau saya amalkan DN bisa sembuh nggak Bang? Takutnya nanti tambah sakit. Karena apa? Salah niat.
Ya. Jadi tanya lagi diri kita, perbaiki lagi mindset kita, prasangka kita, ya. Selalulah prasangka yang baik-baik. Jangan kita berprasangka yang enggak. Yang kedua, luruskan niat, ya. Luruskan niat. Jangan pernah kita suuzon, prasangka buruk kepada apapun yang terjadi dalam hidup. Seburuk-buruknya yang kita dapatkan, sepahit-pahitnya yang kita jalani, baca apa sih maunya Allah. Ya Allah, aku dulu gak mendekat, aman ya Allah. Semua cukup, semua ada. Kok sekarang macam-macam masalah ya Allah. Rezekiku seret, rumah tanggaku berantem, aku difitnah orang, macam-macam ujian ya Allah. Kenapa ini semua terjadi ya Allah? Tanya sama Allah, ya. Nanti itu Allah akan bicara. Sejatinya inilah proses pengenalan. Biar engkau kenal siapa aku, ya. Nah, bagi orang-orang yang peka, dia bisa membaca. Tapi kalau orang yang nggak peka, ya suuzon aja bawaannya nanti, ya. Jadi kalau mendekat kepada Allah itu harus betul-betul murni. Aku betul ya Allah mau mendekat ya Allah. Ya, begitu betul mau mendekat, ketemu YouTube saya, ya. Makanya rata-rata begitu kejadiannya. Orang yang ketemu YouTube saya itu rata-rata bermasalah, ya, baik rezeki, baik kesehatan, baik pekerjaan, ya, baik rumah tangga, macam-macam masalah itu. Kenapa kok ketemunya YouTube saya? Itu sebenarnya obat, ya, biar kita kuat, ya, biar kita semakin istilahnya ya tangguh, mendekat terus kita, jangan mundur. Wilayah ini memang berat, semua orang akan kaget, ya. Nah, jadi tanya lagi kepada diri, yang kita cari apa, ya. Ini dahsyat ini, saya bilang. Belum mengamalkan DN, baru dengar dari YouTube saja sudah berdampak, apalagi kalau mengamalkan DN, niatnya pun salah. Woi, berbahaya itu, ya. Jadi jangan sampai nanti menyesal, ya. Kalau ditanya, bang, izin nggak bang kalau saya mengamalkan DN? Ya silakan amalkan. Yang penting niatnya karena Allah, untuk mendekat kepada Allah, nggak macam-macam, ya. Buang segala prasangka. Aku udah mendekat kok makin susah ya Allah. Di situ Allah hendak menunjukkan dialah yang kuasa, bukan kamu yang kuasa, ya. Nah, kita harus kenal ke situ. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, siapapun, manalah tahu sama ini kejadiannya, macam Pak Jayadi tadi, ya. Tanya lagi diri sendiri, ya. Yang kita cari apa? Kita lurus-lurus saja lah kepada Allah. Jangan salah niat. Kalau salah niat takutnya terbalik nanti yang dapat. Ya, mengamalkan DN ingin rezeki, rupanya makin sempit rezekinya. Mengamalkan DN ingin sehat, rupanya makin sakit. Takutnya begitu nanti. Jadi kembalikan kepada niat. Kalau niat tulus, nggak ada istilahnya Allah bikin susah. Walaupun Allah bikin kita susah dalam kehidupan, nanti Allah tunjukkan kuasanya. Cepat Allah bantu kita. Diturunkannya pertolongannya. Di situ kita paham. Engkaulah yang Maha Penolong ya Allah. Engkaulah yang Maha Kuasa ya Allah. Engkaulah yang Maha Bisa ya Allah. Aku nggak bisa, ya. Jadi di sini kita tidak ada paksaan, tidak ada gimana-gimana. Kalau baik ambil, kalau kira-kira nggak baik nggak usah ikuti, ya. Jadi untuk Pak Jayadi, kalau di hatinya masih ada prasangka, jangan lagi diikuti. Takutnya tambah parah nanti, karena mindsetnya sudah salah, ya. Karena takutnya nanti Allah buktikan. Gara-gara nonton YouTube Bang Andi rezeki jadi seret. Itu takutnya Allah buktikan. Makin nonton makin seret nanti. Kecuali hati kita sudah bersih. Ya. Ya, semoga cepatlah Allah lapangkan siapapun yang menyimak, siapapun yang mendengar, siapapun yang belajar. Mudah-mudahan Allah lapangkan. Yang sempit jadi lapang, yang susah jadi senang, ya. Yang terjepit jadi
terbuka semua, tidak ada lagi sesak ya. Allah angkat sesak di dada kita, lapang hati kita. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.